Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran fikih kelas 9 untuk tingkat madrasah sanawiyah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada materi tentang penyembelihan hewan. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, benar. Gambar di atas adalah gambar tentang penyembelihan hewan. Berikut ini adalah pengertian tentang penyembelihan hewan. Sembelihan dalam istilah fikih disebut al-zakah yang bermakna baik atau suci. Istilah al-zakah digunakan untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Hewan ada yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 10 jenis makanan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, sekarang masuk pada tujuan penyembelihan hewan. Tujuan penyembelihan hewan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai, kecuali ikan dan belalang. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat penyembelihan hewan. Terbagi atas 3 syarat bagi orang yang menyembelih, syarat-syarat hewan yang disembelih, dan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syarat. Yang pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga balik, yang keempat berakal sehat, dan yang kelima tidak menyia-nyiakan sholat. Ijma para ulama dalam hal menyembelih hewan, tidak halal sembelihan dari orang yang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik itu beragama Islam maupun ahli kitab. Selanjutnya, syarat-syarat hewan yang disembelih. Pastikan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Dan yang kedua, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Syarat alat menyembelih hewan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apa saja yang dapat mengalirkan darah selain kuku dan tulang adalah boleh untuk menyembelih. Maka dari itu para ulama menyimpulkan alat untuk menyembelih hewan yang pertama adalah alatnya tajam. Yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya, selain kuku dan tulang atau gigi. Penyembelihan hewan ada beberapa hal yang disunatkan dalam Islam. Di antaranya adalah menghadapkan hewan ke kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan ketentuan syara. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya, barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih yang tajam. Dan yang terakhir adalah mempercepat proses penyembelihan. Selain hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan, ada juga adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama adalah berlaku ihsan atau memperlakukan dengan baik. Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Allahu Akbar, dan membaca salawat Nabi. Setelah memahami hal-hal yang disunahkan dan adab dalam penyembelihan hewan, kita masuk pada cara penyembelihan hewan. Mematikan hewan bisa dengan berbagai macam cara, seperti dicekik, dipukul, ditembak, dan lain sebagainya. Di dalam syariat Islam, mematikan hewan diatur caranya, yakni dengan menyembelih pada leher bagian depan. Penyembelihan ini dimaksudkan untuk memotong 3 saluran pada leher bagian depan, yaitu saluran makanan, saluran nafas, dan 2 saluran pembuluh darah, atau arteri karotis dan vena jugularis. Jadi kesimpulannya adalah hewan yang disembelih secara syar'i tidak merasakan sakit. Justru hewan yang disembelih dengan cara dipingsankan terlebih dahulu, yang kelihatannya tenang dan tidak merontak, justru merasakan sakit.
dan daging hasil penyembelihan secara syar'i lebih sehat dan berkualitas dibanding daging hasil penyembelihan secara mekanik, elektrik, atau dibius. Demikianlah materi penyembelihan hewan kita kali ini. Sebagai latihan, buatlah kelompok kerja dan lakukan wawancara di tempat-tempat penjualan hewan atau pemilik hewan di lingkungan tempat tinggalmu untuk mengetahui hewan yang memenuhi syarat dalam penyembelihan. Selanjutnya, buatlah rangkuman dari hasil wawancaramu. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.